Episode 102. Gama dan Ana duduk di sofa di dekat Andin dan Ferdi. "Selamat atas kesembuhannya, Tuan," ucap Andin sopan. Ia merasa kikuk saat di dekat pria itu. "Selamat ya, Gama," ucap Ferdi. "Terima kasih, Andin," balas Gama. "Wah, Per, kau semakin tampan dan mempesona." "Iya kan, Ana? Kan, Andin?" ucap Gama yang menyadari perubahan Ferdi. "Iya benar," ucap Ana dan Andin bersamaan. Ferdi menggaruk tengkuknya. Ia merasa senang karena ternyata perubahannya membawa efek besar dalam hidupnya. Pengawal yang mengikuti Luna dan Gama tadi sudah tiba. Mereka kalah lihai dengan Gama yang handal dalam menyetir. "Tuan, ini barang-barang yang tadi," ucap pengawal itu. Letakkan 3 kantongan itu. Kantongan yang lain kalian bagi-bagi semua ke pengawal. Dan pelayan di rumah ini, pastikan semuanya kebagian," ucap Gama. "Baik, Tuan," ucap pengawal itu sambil menjalankan tugasnya. "Wah, apa ini, Kak?" tanya Ana. "Martabak, tadi kakakmu yang minta beli buat semuanya. Nikmatilah," ujar Gama. Mereka semua menikmati martabak yang dibawa oleh Gama dan Luna tadi. Sementara itu, di jalanan, ibu kota, pria berpakaian serba hitam dengan topi hitamnya tadi tengah berjalan di antara kerumunan orang. Pria itu adalah Alex, mantan asisten Gama yang rumornya mengkhianati Gama dan berselingkuh dengan mantan tunangan Gamanya itu, Tiara. Alex tiba di Indonesia 1 hari yang lalu dengan mengganti identitasnya agar anak buah Gama tidak curiga. Dia mengusap kasar wajahnya. Topinya dibuka dengan kasar saat dia masuk ke dalam mobilnya. "Kenapa tadi aku sampai menabraknya? Gama, kau tampak sangat baik sekarang, sobat. Maafkan aku." Ia meremas kepalanya. Raut kesedihan menguasai pria itu. Wajahnya menahan sesuatu yang membuatnya begitu sedih. Dikeluarkannya sebuah foto yang sama dengan foto yang pernah ditemukan Luna dalam mobil Gama. Alex memandang foto itu sambil menangis. Air matanya membasahi wajahnya yang tampak berantakan. Maafkan aku, Gama. Maaf, aku benar-benar minta maaf untuk semua yang terjadi padamu waktu itu. Maafkan aku. Seandainya kau mau mendengarkan aku, tidak akan begini jadinya," lirih pria itu. "Awas Kai Jesung bajingan, aku akan menghantarkan neraka jahanam untukmu," geramnya. Kejadian sekitar 1 tahun lebih saat kecelakaan belum terjadi. Alex adalah orang kepercayaan Gama. Dia menjadi asisten pribadi Gama yang mengikutinya kemanapun pria itu pergi. Sementara pada waktu itu, Mark ditugaskan pada bagian keamanan perusahaan. Dia kepala di bagian keamanan yang mengontrol semua sistem jaringan perusahaan besar itu. Mark sangat ahli dalam bidang IT sehingga dia mengatur dan mengontrol keamanan data perusahaan. Dan Randy pada waktu itu masih bekerja di bawah Tuan Besar Park dan Nyonya Park. Gama bertemu dengan Tiara, wanita cantik dan mempesona dengan rambut pendek dan tai lalat di bawah bibirnya membuat gadis itu sangat mempesona. Mereka bertemu saat Gama melakukan perjalanan bisnis ke London bersama Alex. Awalnya semua berjalan lancar, mereka menjalin hubungan yang sehat selama beberapa tahun, sampai saat Alex menemukan sesuatu yang mencurigakan dengan Tiara. Pada hari itu, Alex melihat Tiara bergandengan tangan dengan seorang pria dan masuk ke dalam hotel. Pria itu tak lain adalah paman Gama, yaitu Park Jae-sung. Padahal Gama dan Tiara sudah bertunangan. Alex yang dalam perjalanan menuju kantor JB Group menaruh curiga pada mereka berdua karena setahu Alex, Tiara belum pernah dikenalkan pada Tuan Jae-sung meski mereka sudah bertunangan. Alex mengikuti mereka hingga ke dalam hotel itu dan sesuatu yang sangat mengejutkan membuatnya murka. Dia melihat dan mendengar Tuan Jae-sung dan Tiara dengan rencana licik mereka sedang berjumpa di dalam satu kamar hotel itu. Sebentar lagi rencana kita akan berhasil," ucap Tiara di sela-sela kenikmatannya. Kau benar sayang, sebentar lagi kita akan mendapatkan suatu harta pria yang sudah kau buat tergila-gila itu," balas Tuan Jae-sung yang sedang menikmati keranuman tubuh seksi Tiara. "Dia terlalu gila, Om. Sampai-sampai dia dibutakan oleh cinta. Tak ada yang namanya cinta di dunia ini. Dia terlalu naif." Tawanya. "Kau benar-benar hebat sayang, kau berhasil membuat pria itu bertekuk lutut di bawah kakimu." Apa yang akan dia lakukan saat tahu kalau tubuh ini sudah menjadi milikku?" ucap Tuan Jae-sung yang sedang asik melahap kedua benda menggantung di tubuh depan gadis itu. Mereka sama-sama polos tanpa selai benang pun di dalam kamar itu. "Cak, dia itu munafik, Om. Dia hanya berani menciumku tapi tak berani bermain seperti ini. Dia tidak bisa memuaskan aku, Om," ucap Tiara yang semakin liar. "Kalau begitu kita akan lakukan setiap hari sayang. Aku akan mendukungmu sampai kita benar-benar menguasai harta keluarga itu," ucap Jae-sung. "Ya, tapi bagaimana caranya?" tanya Tiara.
Kita bunuh mereka saat menjelang hari pernikahan kalian. Dengan demikian, semua harta keluarga Park akan dilimpahkan pada kita, ucap Jae-sung. Apa itu tidak terlalu berisiko, sayang? Tanya Tiara. Tidak, kau tenang saja, aku yang akan mengatur semuanya. Kau cukup memainkan peran sebagai calon istri yang baik, ucap Jae-sung. Baiklah kalau begitu, puaskan aku, sayang, goda Tiara. Mereka pun melanjutkan aksi terkutuk mereka di dalam kamar itu. Alex mengeraskan rahangnya saat mendengar pembicaraan mereka. Bodohnya dia tidak merekam semua ucapan mereka karena terlalu serius mendengarkan semua rencana licik kedua orang itu. Setelah dari hotel, Alex melajukan mobilnya dengan pesat menuju JB Group. Dalam pikirannya saat ini dia harus memberitahukan semua pada Gamma. Dia tidak mau Tuan sekaligus sobatnya itu terjerumus dalam ikatan perempuan setan itu. Alex dengan setengah berlari menghampiri Gamma dalam ruangannya. Alex tidak ingin bertindak gegabah. Ia akan mencoba bicara pelan-pelan pada pria itu. Karena emosi Gamma sangat tidak stabil, entah apa yang membuatnya seperti itu. Alex masuk ke dalam ruangan tanpa mengetuk seperti biasa dia lakukan karena dia dan Gamma bekerja dalam satu ruangan yang sama. Kau sudah tiba, bro. Kemarilah, coba lihat ini, ucap Gamma tepat pada saat Alex masuk ke dalam ruangan itu. Ada apa? Tanya Alex. Bagaimana menurutmu cincin ini? Apa akan cocok dipakai Tiara? Tanya Gamma dengan senyum sumringah di wajahnya. Dia sedang mempersiapkan pernikahan mereka. Alex hanya tersenyum tipis. Apa kau benar-benar mencintai wanita itu? Tanya Alex pada Gamma. Cak, kenapa kau tanya hal seperti itu, Lex? Bukankah sudah jelas kami saling mencintai? Ucap Gamma dengan nada marah. Temperamen pria itu memang benar-benar buruk dulu. Belum apa-apa dia sudah marah-marah sehingga akan sangat sulit menjelaskan sesuatu padanya. Apa kau tahu bagaimana sifat asli Tiara, Gam? Dia punya kekasih lain, apa kau tidak curiga padanya? Kesal Alex. Brak, Gamma menggebrak meja dengan kuat. Alex yang sudah terbiasa dengan hal seperti ini, tidak lagi terkejut. Jangan mengatakan hal yang tidak-tidak tentang calon istriku, Alex. Bentak Gamma marah. Benar saja belum Alex menjelaskan pria bodoh itu sudah marah-marah. Tapi ini fakta, Gamma. Kesal Alex. Buktikan, ucap Gamma. Aku belum sempat mengambil bukti, tapi kau benar-benar harus mencari tahu tentang dia, Gamma. Ucap Alex. Aku tidak percaya padamu. Tiara itu gadis baik-baik. Dia gadis baik dan tulus mencintaiku, dan aku pun sangat mencintainya. Tegas Gamma. Itu bukan cinta, Gamma. Itu hanya obsesimu yang berlebihan. Alex benar-benar tidak habis pikir dengan pria itu. Sana kau, aku tak mau melihatmu. Kesal Gamma sambil mengusir Alex. Aku sudah memperingatkan dirimu. Tegas Alex pergi meninggalkan Gamma di ruangan itu. Blam, pintu ditutup dengan keras. Gamma mengeraskan rahangnya. Dia tidak percaya dengan ucapan Alex karena hati dan pikirannya sudah dipenuhi oleh obsesi pada Tiara. Gadis yang tanpa sopan, baik, tulus, lembut, dan terhormat di matanya. Padahal itu semua hanya topeng. Hari itu adalah hari terakhir Alex menginjakkan kakinya di JB Group. Ia tahu kalau Tony itu keras kepala, maka dari itu ia menyusun rencana seolah-olah dirinya dan Tiara berselingkuh untuk membuka mata pria itu. Alex mengorbankan dirinya untuk melindungi keluarga Park. Alex dengan sengaja menggoda Tiara agar gadis itu bisa dia kendalikan dan ternyata berhasil. Tiara berpaling pada Alex dan membongkar semua rencana mereka. Saat keluarga Park berlibur ke Bali, mereka pergi tanpa Tiara yang beralasan tidak bisa ikut karena ada urusan dengan keluarganya perihal pernikahan. Dalam perjalanan, Alex terus mengikuti mereka sementara Tiara sudah diamankan di satu rumah terpencil. Dia tahu kalau hari ini Tuan Jae-sung akan membunuh keluarga besar Park. Namun naas, Alex kecolongan hingga terjadi kecelakaan yang benar-benar tidak dia inginkan terjadi. Sebuah truk besar menghantam mobil milik keluarga Park. Mobil itu benar-benar hancur dan menghantam pembatas jalan yang membatasi mereka dengan jurang yang cukup terjal. Mobil itu berguling ke bawah hingga meledak. Alex langsung membawa anak buahnya menyelamatkan keluarga Park. Namun naas, keluarga besar Park, Nyonya Park, dan Anna dinyatakan meninggal pada waktu itu. Jenazah mereka berserakan karena ledakan itu sehingga sangat sulit mengidentifikasi. Oleh karena pihak itu penyelidik berpikir bahwa Anna, Tuan Park, dan Nyonya Park meninggal di sana. Padahal jenazah yang mereka anggap Anna bukanlah milik gadis kecil itu. Jenazah itu milik orang asing yang meninggal di sana. Gamma berhasil dibawa Alex ke pinggir jalan, tubuhnya bersimbah darah waktu itu. Alex langsung melarikan diri saat polisi datang ke tempat kejadian. Hati pria itu benar-benar hancur berantakan saat melihat keluarga Park dibunuh dengan cara keji. Alex meninggalkan lokasi itu setelah memastikan Gamma ditangani oleh pihak berwajib. Saat Gamma di rumah sakit,
Alex dengan sengaja membawa Tiara ke ruangan di mana Gamma dirawat. Setidaknya pria itu bisa mendengar kalau wanita ular yang selama ini dicintainya hanya wanita munafik. Alex tak bisa membuktikan apa-apa karena Gamma benar-benar keras kepala. Dalam kondisi hancur hati, dia mengorbankan dirinya untuk mendekati wanita jalang itu agar sahabatnya tidak jatuh untuk kedua kalinya. Saat akan mengusut kasus itu, ternyata Tuan Jae-sung meliris pernyataan bahwa kecelakaan itu terjadi murni karena kecelakaan. Alex tak bisa berbuat apa-apa. Gamma sudah membencinya setelah kecelakaan itu. Alex dengan sengaja bertindak seolah-olah dia dan Tiara memang bermain api di belakang pria itu. Padahal nyatanya Alex lah yang melindungi Gamma selama setahun terakhir ini dari Tuan Jae-sung dengan cara mengancam pria itu dengan foto-foto musuhnya dan membuatnya sibuk dengan berbagai teror. Tiara sendiri disekap di Finlandia di rumah pribadi Alex. Alex tahu kalau Gamma mengawasinya. Oleh karena itu dia selalu bergerak dengan hati-hati. Jujur saja dia terlalu takut untuk bertemu lagi dengan Gamma. Ketakutannya membuatnya menjadi bodoh dan tak berdaya dan hanya bisa mengawasi Gamma dari jauh. Bahkan saat mendapat kabar bahwa Anna masih hidup, dia sangat bahagia. Anak buah Alex lah yang selalu mengikuti Luna dan Anna kemanapun mereka pergi. Bahkan di sekolah Anna, Alex sudah mengatur beberapa guru yang ditugaskan menjaga garis itu. Kembali ke masa saat ini, Alex benar-benar kacau hari ini. Ia benar-benar merindukan sahabatnya itu. Alex memang tidak dekat dengan sahabat-sahabat Gamma. Dia persis seperti Mark yang cenderung kaku dalam pertemanan. Tapi Alex bersyukur saat mengetahui sahabat-sahabat Gamma benar-benar mendukung pria itu.